inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami pada program kesayangan kita, yaitu Ota Madrasah di channel YouTube MTSN 1 Padang TV. Nah, ada yang berbeda teman-teman? Ada, pastinya berbeda. Host ya. Host kita yang sebelumnya itu Ibu Febraningsih, yang cantik jelita, tiada tara. Sekarang digantikan dengan saya, yang begitu, kalau kata emak saya, ganteng mana anak emak kok. Kayaknya anak emak nak ganteng dah. Nama saya Wahyu Primanelga, atau yang biasa dikenal di lingkungan madrasah yaitu dengan sebutan Pak Wawa. Ingat, Pak Wawa, tidak ada penambahan, ada pengurangan. WA Wawa. Untuk sekarang kita juga kehadiran seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif sekali, yang begitu diidolakan juga oleh anak-anak kita di madrasah ini, yaitu the one and only Bapak Muhammad Jeki. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Jeki. Nah, beliau bernama lengkap Muhammad Jeki SPD, yaitu seorang guru olahraga di MTSN 1 Kota Padang, dan juga sekaligus pelatih sepak bola. Dan yang lebih spesialnya, beliau juga memiliki salah satu SSB ya Pak ya? Iya. Yaitu seorang owner di salah satu SSB yang ada di Kota Padang ini. Nah, jadi tidak memperpanjang mukadimah lah kata orang-orang ceramah ya teman-teman ya. Langsung saja kita tanya bagaimana cerita atau perjalanan dari seorang Bapak Muhammad Jeki ini. Pak Jek, sehat Pak Jek? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata Pak Jek dalam keadaan sehat. Pak Jeki, sekarang kalau kita kan mengenal Pak Jeki kan sudah menjadi seorang pelatih, sudah menjadi seorang guru. Tapi bagaimana Pak Jeki memulai semua ini Pak Jek? Di MTSN 1 Padang inilah pertama. Oke. Terima kasih Pak Wawa. Untuk di MTSN 1 dulu namanya MTSN Lubuk Buaya. Saya mulai honor tahun 1997. Kemudian saat itu guru olahraga hanya satu-satunya saya, karena lokal saat itu belum banyak ya. Kemudian ada satu orang guru IPS yang membantu, ada kira-kira lebih kurang dua lokal. Jadi Bapak itu juga membantu mengajar olahraga. Kemudian saat itu, saat kegiatan PBM, tentu yang namanya olahraga, anak-anak laki-laki mindsetnya sudah berpikiran olahraga sepak bola saja. Sepak bola, betul. Padahal di pelajaran penjas orkes itu banyak yang harus diajarkan. Namun demikian kita menyalurkan keinginan bakat yang ada pada anak-anak tersebut. Sehingga di tahun 98 itu kita melaksanakan kegiatan eskul yang rata-rata saat itu isinya adalah anak-anak MTSN. Ekskul bagi siswa madrasah. Siswa madrasah, iya betul. Namun karena kita berada di lapangan, kemudian anak-anak juga ada di sekitar itu dan dia ingin bergabung. Maka saat itu kita berinisiatif, kita bikin aja lah nama SSB ya. Maka saat itu berdiri namanya SSB Putra Minang. Tahun berapa itu Pak Jek? Tahun 98. Tahun 98, catat teman-teman. Iya, Putra Minang. Tahun 98. Jadi lebih kurang 2 tahun, perkembangannya sangat pesat, sehingga satu orang pelatih tentu tidak mencukupi untuk mendidik dan membina anak-anak tersebut. Kira-kira berapa itu Pak Jek siswa yang bergabung pada SSB Putra Minang Pak Jek itu? Ya, untuk angkatan pertama ya? Iya, lebih kurang kira-kira ada 30-an orang. Wow. Ya, itu 30-an untuk satu orang pelatih kan cukup. Iyalah, juga. Kewalahan lah pasti ya. Kewalahan juga. Sehingga tahun berjalan dan pada tahun 2000 itu kita bersama-sama dengan
pengurus Opel, kemudian pecinta sepak bola saat itu kita berinisiatif. Saya salah satu inisiatornya mendirikan SSB Opel. Yang rata-rata saat itu bergabung ada namanya SSB Buana yang di samping MTSN kita ini, yaitu di Umbah Tanjung. Dengan alat atau peralatan seadanya bergabunglah yang dari MTSN, yang anak-anak dari MTSN, yang SSB yang kita dirikan itu SSB Putra Minang dengan SSB Putra Buana, sehingga namanya saat itu berdirilah nama SSB Opel. Nah, SSB Opel ini berarti gabungan dari beberapa sekolah sepak bola yang sudah ada sebelumnya, Pak? Iya, betul. Yaitu di lingkungan daerah Lubuk Buaya. Dengan home base-nya di? Kalau home base-nya saat itu di kantor pemuda Opel saat itu. Kantor pemuda Opel. Oke, baik. Buaya. Nah, dengan Pak Jack memulai perjalanan jadi seorang guru honorer di MTSN Lubuk Buaya. Dan setelah itu mulai berinisiatif untuk membuka sekolah sepak bola dengan beberapa teman-teman. Nah, bantuan teman-teman. Nah, bagaimana perkembangannya sekarang, Pak Jack? Sekolah sepak bola yang Pak Jack buat tersebut, apakah masih diisi mayoritas oleh anak-anak dari madrasah kita, atau sudah ada gabungan dari beberapa sekolah lainnya? Pada saat itu di awal bergabungnya juga sudah ada beberapa siswa yang ada di sekitar lapangan seperti SMP 15, kemudian SMP 26. Juga ada yang dari SMA 7 dan SMA 8. Usianya campur ya Pak Jack ya? Campur, itu campur. Kemudian berkembanglah sehingga anak-anak ini diikutsertakan, ada beberapa event yang kita ikuti. Sehingga sampai tahun 2005 perkembangannya cukup pesat. Namun kendala di tahun 2005 itu ada salah paham tentang kepengurusan, maka saat itu berdiri pula SSB Opel yang baru, sehingga saat itu kami mundur. Ada dualisme. Ada dualisme. Ada dualisme, teman-teman. Kami mundur di tahun 2005 tersebut. Dualisme ya, saya mengingatkan kita dengan cerita induk sepak bola kita lah. PSSI. Itu tahun berapa itu Pak Jack? Itu tahun 2005. 2005, 2006. Berarti Pak Jack dan teman-teman pendiri memilih mundur. Mundur. Terus kelanjutannya Pak Jack, apakah hanya berkarir menjadi seorang guru dan pelatih saja, atau kembali mendirikan lagi sekolah sepak bola yang baru? Saat itu saya kembali, saya juga punya perguruan pencak silat Tribela. Saat itu kan sejalan, tapi setelah tertutupnya atau berakhirnya SSB Opel ya. Saya fokus kepada pencak silat kembali. Fokus pencak silat. Kemudian saat itu lebih kurang 1 tahun setelahnya itu kepengurusan pemuda OPRIS. OPRIS apa tuh Pak? Organisasi pemuda-pemudi Rimau Panjang dan sekitarnya. Daerah setempat ya. Daerah ini Rimau Panjang sekitarnya namanya. Kelurahan Lubuk Buaya. RW 5 saat itu. Jadi berdirilah oleh pengurusan itu SSB OPRIS namanya saat pertemuan pertama. Saat pertemuan kedua saya diajak. Kemudian saya kasih usulan, nggak mungkin kalau namanya SSB organisasi makanya saya, karena Rimau Panjang ini luas kata saya, bagaimana namanya Ripan, maka Ripan saat itulah disingkatkan Rimau Panjang dan sekitarnya. Saat itu pengurus yang telah terbentuk menyetujui namanya Ripan, maka saat itu saya diajak bergabung. Mulai dari tahun 2006 itulah saya bergabung. Berarti dari tahun 2006 Pak Jack kembali dengan keinginan ingin memajukan sepak bola tanah air, yaitu di daerah Pak Jack sendiri dengan mendirikan SSB Ripan. Bukan saya yang mendirikan, saya diajak bergabung. Diajak bergabung untuk inisiatornya adalah Ketua Pemuda saat itu. Ketua Pemuda dari daerah Rimau Panjang. Organisasi Pemuda Rimau Panjang. Nah,
Pak Jack, kita semua kan tahu nih bagaimana cerita Pak Jack akhirnya dari awal meniti karir menjadi seorang guru dan seorang pelatih juga, dan juga sempat mendirikan beberapa klub atau beberapa sekolah sepak bola. Nah, bagaimana Pak Jack melihat talenta-talenta muda anak-anak kita, terutama di madrasah ini Pak Jack? Iya, iya. Bagaimana pandangan Pak Jack? Justru itu saya kembali bergabung untuk membina, melatih anak-anak kita. Ya. Yang padahal semuanya itu adalah anak-anak yang rata-rata dari MTSN. Dulu namanya kan MTSN Lububaya. Notabene MTSN semua ya. Iya, jadi sehingga perjalanan sekolah sepak bola Ripan itu terakhir masih kepengurusan bersama-sama kita itu tahun 2010, 4 tahun ke depannya. Setelah itu karena saat itu pemasukan dari SSB lebih banyak uang keluarnya daripada uang masuknya, satu persatu pengurus sudah mulai mundur. Karena rata-rata saat itu kita minta iuran hanya 1.000 satu kali latihan. Oh, satu kali pertemuan 1.000. Yang dapat itu Pak Jack 1.000 itu pada saat itu. Itulah saat itu. Itulah seluk-beluknya perjalanan SSB Ripan. Namun karena saya sudah bertekad, karena saya juga sudah memiliki saat itu tahun 2000 memiliki lisensi youth setara dengan D, kemudian berlanjut itu saya lanjutkan juga terus melatih sehingga walaupun pengurusan itu sudah tidak ada lagi di lapangan, hanya saya sendiri. Kemudian ada 1-2 ya, bila dia ingat, bila dia mau aja datang, sehingga berlanjut terus, sehingga sampai awal-awal tahun 2013-an lah. 2013 itu sudah mulai nampak kembali perkembangannya. Dan sehingga kita juga meningkatkan iurannya dari 2.000 menjadi 5.000. Dan tetap anak-anak yang banyak itu adalah anak MTSN. Anak MTSN kita. MTSN. Oke, berarti juga sudah ada pasang surutnya Pak Jack ya? Iya. Apalagi masalah ekonomi lah. Ya, masalah. Itu masalah semua klub lah. Ya, kalau kita pikir-pikir untuk di Indonesia ini, apalagi sekolah sepak bola, kawan-kawan, yang berbasiskan dari pendapatannya tidak ada sponsor ya Pak Jack? Iya, tidak ada. Tidak ada sponsor, tapi masih dari iuran para pemain dan masyarakat setempat. Iya. Wah, luar biasa. Nah, Pak Jack, itu kan Pak Jack karir sebagai seorang pelatih di luar, yang sudah membawa anak-anak madrasah kita. Iya. Nah, bagaimana dengan madrasah kita sendiri, Pak Jack? Bagaimana talenta-talenta yang ada di madrasah kita ini, Pak Jack? Sebab, jujur teman-teman, saya 2019 masuk sini, saya sudah dikasih informasi banyak tentang our coach kita ini. Itu Bapak Muhammad Jeki ini, bagaimana prestasi beliau, bagaimana pokoknya track record beliau lah. Nah, maka dari itu kita pengen tahu, yang pertama, prestasi apa saja yang sudah beliau dapatkan bersama madrasah kita ini. Iya. Ini bersama madrasah dulu Pak Jack. Iya. Karena rata-rata ya yang di SSB itu adalah MTSN ya, waktu itu MTSN Lububaya. Di awal tahun 2012 kita sudah mengikuti Liga Pendidikan Indonesia itu. Oh, LPI. Ya, LPI Kota Padang. Betul. Namun saat itu kita belum beruntung, masih masuk ke 8 besar. Itu tahun 2012 itu. 2012 2013 kita masih 8 besar juga. Di tahun 2014 alhamdulillah saat itu kita sebagai championnya. Wah. Sebelum itu 2 tahun sebelum itu adalah sampai 13. Yang championnya? Ya, sebelumnya 2012, 13, kemudian 11, 12 gitu. Ya.
13-nya itu SMP 22. 2014-nya 14 baru MTSN. Nah, Sanawiyah Berjaya. Terus 2014 juara 15. Tahun 2015 kita masih kita udah ada 3 kali final. Ya. 2015 kita free nggak salah saat itu. Oh, nggak ikut. Bukan, artinya tidak masuk ke dalam. Oh, tidak masuk ke kategori semifinal ya. Oh iya, berarti gugur lah di knockout ya. Ya. Kemudian di tahun 16 dan 18 kita semifinal, final kita meraih kembali juara 2. Nah, berarti madrasah kita sudah berapa kali nih Pak Jack jadi champion di Liga Pendidikan Indonesia Kota Padang? Oh, untuk juara satunya baru 1 kali. Baru 1 kali. Yang juara 2? Ada 2 kali. Ada 2 kali. Berarti runner up kita 2 kali ya. 2 kali. Nah, pada saat Pak Jack dapat membawa madrasah ini ke tangga juara ataupun runner up, mungkin orang pasti beranggapan pasti banyak yang dibawa anak kelas 9. Karena mereka memiliki postur tubuh yang cukup besar, tinggi gitu. Anak kelas 9. Jadi bagaimana Pak Jack menanggapi hal-hal seperti itu? Oh, pemain kadang-kadang saya nyuandalkan emang. Sebab saya sendiri melihat yang pemain-pemain kita sekarang yang sering Pak Jack bawa itu, mereka bertubuh mungil rata-rata. Tapi memiliki kecepatan. Nah, bagaimana itu Pak Jack? Itu tidak juga kita membawa yang kelas 9. Kita tetap berpikir kita harus punya kader. Oh, kader ya. Saat itu ada separuh dari kelas 9, separuh dari kelas 8. Kemudian saat juara itu kelas 1 ada 1 orang itu. Kelas 1? Ya, separuh kelas 9, separuh kelas 8. Oh, berarti Pak Jack masuk sampai sekarang kita tetap masih harus ada regenerasi lah ya. Tetap kita membawa kelas 7, tapi rata-rata kelas 8 dan kelas 9. Oh, berarti tidak harus anak-anak kelas 9 yang memiliki postur tubuh yang cukup. Tidak. Tidak ya. Di samping sepak bola Pak Jack. Di samping sepak bola kan tidak mungkin lah Pak Jack jadi guru di sini, guru olahraga dengan fokusnya sepak bola, namun itu aja. Kan mungkin kan? Yeah. Nah, tapi kami yakin pasti ada hal-hal lain atau bidang-bidang lain Pak Jack. Apa itu kira-kira Pak Jack? Biar teman-teman bisa tahu semuanya Pak Jack. Iya. Oke. Di samping sepak bola, kita juga di MTSN juga memiliki eskul pencak silat dan futsal. Alhamdulillah untuk pencak silat, alumni yang ada di MTSN ini juga termasuk pelatih yang sekarang ini tuh alumni di MTSN 1. Ya. Dia jebolan diklat, juara Popda di tahun 2006, kemudian juara Popnas di 2008, di Riau juara 3 kan, medali apa. Di samping itu juga kita juga membawa anak-anak kita ini kejuaraan pencak silat, dan alhamdulillah ada yang juara 1, ada yang juara 2, dan ada juara 3. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian di samping pencak silat, karena event-event yang ada di Kota Padang ini ada juga futsal, karena anak-anak ingin ikut, kita juga ikuti juga. Futsal juga Pak Jack? Alhamdulillah. Futsal mulai dari tahun berapa Pak Jack di Sanawiyah kita? Berawal tahun 2011, waktu itu ada Pekan Olahraga Madrasah, itu ada futsal. 2011. Ya, itu tuh seleksi anak-anak kita, ada beberapa 4 orang anak kita itu Sumatera Barat. Alhamdulillah Kota Padang juara 1 saat itu. Anak-anak kita ada masuk ke klub 4 itu. orang saat itu. 4 orang. Jadi setelah itu baru kita mengikuti, itu awal-awal futsal itu. Itu awal futsal booming ya di booming. Sumatera Barat ya. Waktu itu 2011 berarti. Ya, itu di Man 2 Padang kan. Di Gunung Pangilun ya. Nah, bagaimana prestasi selain sepak bola Pak Jack? Tadi sudah ada silat, futsal. Apakah ada bidang lain Pak Jack? Alhamdulillah ada juga. Untuk atletik kita mulai itu tahun 2006. Tahun 2006? Iya, itu awalnya itu antar madrasah saja itu Kota Padang.
kita waktu itu masih juara 2 dan juara 3 atletik itu kan. Ya. Kemudian perkembangan untuk atletik karena rata-rata yang laki-laki itu berasal dari pemain bola. Itu puncaknya ya mulai di tahun 2021 lah. Tahun 2021 atletik nih mulai merambat naik. Memang kita sering juara umum, termasuk Pekan Olahraga Madrasah. Luar angkasa. Luar angkasa. Jadi Pak Jack ini ternyata juga memiliki bidang lain teman-teman. Tidak hanya di sepak bola, silat beliau juga ada. Apalagi Pak Jack? Futsal dan atletik. Nah, atletik yang dimana ya saya juga akui akhir-akhir ini kita alhamdulillah banyak prestasi. Terima kasih coach karena sudah memberikan kontribusi yang terbaik buat madrasah kita ini. Nah, untuk futsal Pak Jack, tadi kan sempat disinggung tuh 2011 mulai dengan beberapa 4 orang siswa kita dibawa ke ranah provinsi. Dan mewakili Kota Padang dan alhamdulillah menang juara 1. Nah, sampai sekarang apakah masih ada Pak Jack bibit-bibit kita untuk di futsal Pak Jack? Alhamdulillah ya, untuk futsal kemarin itu di akhir tahun 2022 itu ada seremonial pembukaan King futsal. Ya. Kita diundang dan kita mengikuti itu antar klub itu dan Antar klub. akademi, bahkan kita yang Kita turun sebagai siswa klub madrasah. Madrasah. Alhamdulillah kita juara 1. Wow. Lagi-lagi piala. Jadi kalau ada Pak Jeki pasti ada piala. Gitu ya Pak Jek ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini ada sesuatu yang lebih menarik lagi tentang Pak Jeki. Kalian bisa lihat jaket beliau. Di sini MJ, di sininya ada AFC. Nah, apa itu artinya AFC, Pak Jack? Ya, kalau AFC itu adalah sebuah federasi bola Asia. Federasi sepak bola Asia ternyata. Saya juga ada biasanya di sini itu bukan AFC-nya bukan federasi, Pak Jack. Ayam fried chicken. Ayam fried chicken. Oke. Nah, kalau kita lihat jaket yang dipakai oleh coach kita ini, kita juga rasa-rasanya melihat Coach Indra Syafri bisa makainya. Coach Nil Maizar yang dari Sumbar juga makainya. Apakah Pak Jack sudah memiliki standar lah atau lisensi yang bagus lah untuk sepak bola Pak Jack? Bagaimana Pak Jack? Ya. Untuk lisensi awalnya di tahun 2000, tepatnya bulan Oktober. Ya. Itu ada namanya pelatihan Youth Assistant Degree. Nah, kalau sekarang setara dengan lisensi D. Lisensi D tingkat ya nasional. Asia, nasional. Nasional. Kemudian di tahun 2017 Ya. ada namanya CIFC. Itu saya ikuti. Alhamdulillah lulus, mendapatkan sertifikat C namanya. Oh, berarti sudah tahun 2000 D lisensinya. Tahun 2017 C. Iya. Nah, biayanya cukup mahal saat itu. Maka saat itu ada uang untuk diikut. Maka kita ikut. Jadi sekarang Pak Jack sudah mengantongi lisensi? Alhamdulillah B. Alhamdulillah B. Iya. B tingkat nasional. Kalau apanya kan AFC. Iya, AFC. Di Indonesia sudah bisa Untuk menyetarakan namanya B diploma. B diploma. PSSI. Wah. Keren. Itu seorang guru tapi memiliki lisensi B yang di bawah AFC. Wah. Apakah Pak Jack satu-satunya Pak Jack? Seorang guru. Kalau kita bicara tentang seorang guru. Kementerian Agama mungkin untuk Sumatera Barat mungkin saya satu-satunya. Wah, luar angkasa. Bangga kita, harus bangga kita memiliki beliau. Nah, memiliki lisensi B, apakah pernah Pak Jack ditawari untuk Pak Jeki, nih ada klub liga nih, nah untuk bisa nak megang segala macam atau asistennya, bagaimana Pak Jack? Ya, alhamdulillah.
Ada Ada banyak. beberapa teman, namun karena kita ASN Ya. dekat dengan Oh iya betul. tugas kewajiban kita sebagai abdi negara, Betul. sehingga yang tahun 2022 kemarin Ya. saya bergabung dengan PSP Liga 3. PSP Liga 3 Pak Jack. Sebelumnya saya di tahun 2018 Ya. plus ya 2019. Tahun 2018 itu saya memegang PSP 15 Ya, U15. U15. Kemudian saat itu hanya runner up tingkat provinsi. Ya. Kemudian di tahun 2019 itu kembali memegang tim 15 bersama coach manager Pak Tri. Ya. Alhamdulillah saat itu kita juara nasional. Juara nasional PSP. Ya, U15. Persatuan Sepak Bola Padang. Ya. U15 juara nasional. Sekali lagi luar angkasa, saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Seorang guru, coach, lisensi B. Oke lah. Sepertinya sudah sampailah kita di penghujung ya, saudara-saudara atau teman-teman ya. Apalagi yang ingin digali dari coach kita ini, yang sepertinya sudah banyak dari tadi prestasi-prestasi beliau, dan juga tidak lupa ini yang dipajang ini. Nah, ini bisa dilihat, bisa di zoom ke kamera. Juara 1. Ini kemarin ya Pak Jack? Iya. Kemarin, alhamdulillah juara 1 lagi. Nah, sangat membanggakan. Nah, Pak Jack, dari sekian banyak cerita kita tadi, bagaimana perjalanan Pak Jack. Nah, sekarang kita minta pesan-pesan Pak Jack kepada adik-adik kita, bagaimana menyeimbangkan antara belajar dengan sepak bola, sehingga nanti insya Allah agar bisa menjadi seseorang yang dapat berguna mungkin di bidangnya seperti bidang sepak bola dan lain-lainnya. Silakan Pak Jack. Ya, oke. Sepak bola bukan olahraga hanya mengandalkan otot saja, tapi juga mengandalkan otak. Maka seorang pemain bola yang pintar, yang bagus, itu akan lebih berkembang cepat dibandingkan pemain sepak bola yang tidak memiliki kecerdasan. Karena di dalam sepak bola ada yang namanya kita mengambil keputusan. Ya. Yang mengambil keputusan itu tentu yang memiliki kecerdasan. Maka sekolah sangat penting untuk menunjang untuk menjadi pemain sepak bola. Kenapa? Karena dengan belajar, kecerdasan kita akan lambat launnya akan meningkat, dan itu akan mempermudah kita dalam menggapai cita-cita sebagai seorang pemain bola. Karena di dalam sepak bola itu sampai sekarang ini ya apa yang saya sampaikan tadi memang butuh kecerdasan. Nah, jadi sehingga saran kepada anak-anak, Bapak semuanya, sekolah tetap number one. Kemudian untuk prestasi sepak bola tentu dengan latihan yang giat, sehingga apa yang diinginkan akan tercapai. Oke, luar biasa. Artinya harus seimbang ya Pak Jack ya, Iya, antara belajar dan olahraga, yaitu sepak bola. Iya. Dan juga kalau untuk sekolah, kita juga perlu dukungan penuh dari pihak sekolah kita Iya, ya. betul. Untuk membawa siswa kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke pemirsa, teman-teman sekalian, teman-teman Omat, itulah mungkin perbincangan kita dengan our coach, dengan coach kita Bapak Muhammad Jeki SPD, yang dengan segudang prestasi dan yang membuat saya tidak menyangka lagi dengan lisensi B AFC-nya yang merupakan satu-satunya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Inspiratif dan edukatif.